Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Hari ini kita berada di Minggu Sengsara yang ke-7. Kita masih ada dalam ibadah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena itu, mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di Minggu Sengsara yang ke-7 ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari-hari hidup yang masih Allah anugerahkan kepada kami. Dan kami rindu juga Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup yang Allah anugerahkan ini. Roh Kudus menaungi kami semua, Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahami rahasia firman-Mu ini dan menggunakannya dalam sisa hidup yang Allah anugerahkan. Mari berfirman bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan terpilih dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai 19 ayat 1 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata pada mereka, "Lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia."
Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan yang dikatakan bahagia kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan sepertinya tidak pernah hilang. Selesai yang satu, akan muncul penderitaan yang lain. Manusia memang tidak luput dari yang namanya penderitaan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, manusia akan menjalaninya. Ada bentuk penderitaan secara fisik atau juga penderitaan secara mental. Penderitaan secara fisik, orang begitu banyak mendapatkan penyiksaan. Ada sakit penyakit yang merajalela, bencana di mana-mana. Secara mental, ada rasa ketakutan, ada stres, ada kegelisahan, dan lain sebagainya. Semua yang kita rasakan, baik itu penderitaan fisik maupun penderitaan mental, Yesus pun pernah merasakannya. Yesus disiksa habis-habisan, dicambuk, diludahi, dihina. Itu sebuah penderitaan yang benar-benar total, penderitaan yang benar-benar lengkap dirasakan oleh Yesus. Tapi ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita tadi menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus karena ada kekejian yang dilakukan oleh para prajurit dan Pilatus. Mereka mengolok-ngoloknya dan mempermainkan Yesus seperti seorang yang dungu. Satu perlakuan yang sangat tidak manusiawi dan tidak adil. Dalam catatan Injil Matius, dia menerangkan lebih lengkap lagi. Dia katakan, mereka memakaikan mahkota duri dan jubah ungu pada tubuh Yesus, kemudian menampar mukanya, meludahi dia, dan memukul kepalanya. Tapi ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mahkota duri dan jubah ungu menjadi lambang penderitaan dan penganiayaan yang dialami Yesus. Dari sudut pandang Alkitab, duri dapat dikatakan merupakan simbol kutukan atas dosa. Di Kejadian 3 ayat 17-18 katakan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah berfirman, "Terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau mencari rezeki, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan." Duri menjadi lambang kutuk itu. Dan Yesus menanggung kutuk atas kita. Galatia 3 ayat 13 katakan, Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus memakai duri itu ganti kita. Satu perlakuan yang tidak adil dan juga penderitaan yang amat sangat berat. Setelah duri itu dikenakan di kepalanya, mereka mengambil buluh dan memukul kepalanya. Duri penderitaan itu tertancap lebih dalam. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selain mahkota duri, mereka juga mengenakan jubah ungu di tubuh Kristus. Mereka mengenakan jubah ungu yang mereka anggap cukup pantas untuk menjadi pakaian kebesarannya. Warna ungu sering dihubungkan dengan pakaian kerajaan. Dengan memakai jubah itu, Yesus menjadi sasaran ejekan dan tindakan kejam dari para prajurit. Mereka mengolok-ngolok, membagi-bagikan pakaian Yesus, dan membuang undi atas jubah itu. Segala yang Yesus kenakan sudah dirampas habis-habisan, sampai tidak tersisa. Yang tinggal hanyalah penderitaan yang sulit untuk diterima akal. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ketika kita memandang penderitaan Yesus, kita sedang melihat dan mengenal diri kita sendiri sebagai manusia yang menderita. Kita melihat dan mengenal diri kita sendiri sebagai manusia yang malang,
yang tidak memiliki masa depan yang pasti. Tapi pada saat yang sama, pada salib penderitaan Kristus itu, Allah dinyatakan melalui Kristus sebagai Allah yang manusiawi, yang rela mati bagi kita dan memberi masa depan yang pasti bagi kita. Dan itulah kasih yang sempurna. Dengan melihat pada Yesus yang menderita dan disalibkan, kita dapat melihat siapa kita sesungguhnya. Kita yang adalah manusia yang rapuh. Kita adalah manusia yang tidak berdaya. Dan memandang pada salib penderitaan Kristus, kita juga bisa melihat siapakah Allah yang sesungguhnya. Allah yang bersatu dengan nasib kita. Allah yang menderita untuk kita. Allah yang mengambil penderitaan kita untuk menjadi bagian bagi diri. Di minggu sengsara yang ke-7 ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita berefleksi bersama tentang Yesus yang menderita bersama mereka yang sakit dan menderita. Itulah cara Allah mengasihi kita, dengan terlibat dalam derita kita. Allah yang dulu, kemarin, hari ini, esok dan seterusnya adalah Allah yang sama, yang turut merasakan segala penderitaan kita. Di tahun ini, mulai dari awal tahun bahkan sampai dengan sekarang, ketika kita memasuki minggu-minggu sengsara, dunia, bahkan khususnya kita di sini, kita juga diperhadapkan dengan penderitaan yang begitu hebat. Wabah penyakit yang menjangkiti manusia, ternak-ternak kita banyak yang mati. Bahkan juga tanaman kita mulai diserang hama. Wabah penyakit akibat virus COVID-19, virus yang begitu cepat menyebar dan memakan korban yang banyak. Ada yang meninggal, dan kita juga dihantui oleh kekhawatiran, ketakutan akan penyebaran penyakit ini. Selain daripada itu, kehidupan ekonomi kita juga pun mulai terpuruk. Kita tidak bisa lagi bekerja secara maksimal. Tekanan ekonomi di mana-mana mulai terasa. Ternak yang mestinya menjadi modal bagi kita dalam masa krisis ini juga sudah habis. Bahkan sekarang hama tanaman juga mulai merajalela. Dan banyak penderitaan-penderitaan lain yang kita rasakan dalam hidup ini. Kita yang sedang menderita oleh karena mendapat perlakuan yang tidak adil, diejek, dihina, bahkan tidak dihargai. Penderitaan ini seperti duri yang begitu keras menikam kepala kita, membuat kita gemetar dan tidak berdaya, atau bahkan juga hampir hilang harapan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa di tengah semua penderitaan itu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah hadir lewat sesama kita yang lain dan turut merasakan penderitaan kita. Banyak contoh kita temukan, banyak orang juga yang memberi perhatian bagi penderitaan dunia ini. Bahkan gereja-gereja Tuhan, gereja Exodus sama-sama dengan PPA baru-baru ini, kita telah menyumbangkan beras, bahan makanan yang lain untuk menolong keluarga-keluarga yang kurang mampu. Bahkan ada kegiatan-kegiatan diakonia yang juga diberikan bagi orang-orang yang kurang mampu, janda, duda, yatim piatu. Pergerakan itu tentu tidak berhenti di situ. Kita semua mari bergandengan tangan. Ini adalah saatnya gereja untuk harus lebih terlibat dalam tindakan-tindakan diakonia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang menderita bagi kita, Yesus yang juga menderita bersama kita. Ia pernah merasakan semua kepedihan itu, bahkan lebih berat dari yang kita rasakan. Yesaya 53 menggambarkan itu. Dikatakan bahwa ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara,
Ia menderita kesakitan seperti kena tulah, dipukul dan ditindas. Bukankah orang yang pernah mengalami penderitaanlah yang paling tahu tentang penderitaan itu sendiri? Dan dialah Allah yang kita sembah, yang turut menderita bersama kita yang menderita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkanlah setiap duri yang menancap di kepala Kristus, setiap kata-kata cercaan dan hujatan yang menembus hati Kristus. Ingatlah kesetiaan Kristus yang menanggung semua ini demi menebus kita dari maut. Di sini, di rumah kita masing-masing, kita tertunduk, renungkanlah bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendirian dalam penderitaan itu. Bahkan di dalam iman percaya kita, iman itu menggerakkan kita untuk mau menolong sesama yang menderita. Kita manusia yang tidak luput dari penderitaan, tetapi diminta juga untuk menolong sesama kita yang menderita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu ya Allah, dan kami menemukan bahwa sungguh Allah sangat mengasihi kami, tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri untuk merasakan berbagai penderitaan hidup di dunia ini. Begitu banyak pergolakan di hati kami yang membuat kami menjadi susah dan menderita. Tetapi kami percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Allah kami yang baik, berkatilah semua jemaat Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing, di dalam sukacita bahkan juga penderitaan yang mereka alami. Allah kuatkan mereka, hiburkan mereka, sertai mereka dalam seluruh perjalanan hidup ini. Tuhan kami yang baik, kami juga belajar untuk menjadi seperti Kristus yang juga turut ada di dalam penderitaan sesama kami yang lain. Meskipun kami mendapatkan berbagai tantangan, tetapi itu tidak boleh membuat kami untuk berhenti membagi kasih kepada yang lain. Mari menolong kami ya Bapa di surga. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.